Di prinsip saya itu setiap orang butuh makan, setiap orang butuh minum. Nggak mudah, tapi kan kita punya wawasan, kita punya banyak kenalan yang untuk bisnis-bisnis yang lain saya udah lepas, ada beberapa yang saya lepas juga. Jadi saya lagi pengen fokus untuk sinetron dulu, kelarin sinetron. Saya lagi pengen healing dulu. Habis itu mungkin baru mulai bisnis, cari kerja lagi dan segala macam. Jadi progresnya selama 6 bulan dari bulan Juli apa Juni tadi ya? Apanya? Ini Akurimi. Juni. Iya. Progresnya sejauh ini seperti apa mungkin? Progresnya ya pastinya atas kemurahan dan kasihnya Tuhan, semuanya dipercepat sama Tuhan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Jadi yang awalnya kita pikir nggak dalam waktu dekat ini kita akan punya banyak cabang, tapi ternyata Tuhan punya maksud lain dan Tuhan memberikan rezeki kepada kita berdua dan orang-orang yang kita sayang. Oke, udah ya Kak ya. Struggle-nya seperti apa sih di bisnis? Kalau struggle pasti mau ada, namanya bisnis ya pasti kan ada di mana saingan. Jadi cuma itu aja sih, makanya kan kita juga harus punya inovasi-inovasi yang lebih menarik untuk menjual produk supaya banyak. Hanya satu lagi aja ya. Oke, apa? Silakan dari Kakak ini. Pendapatannya yang lebih besar ini apa sinetron? Kalau misalkan beda hal ya, pendapatannya pasti beda. Kalau ditanya pasti akan lebih besar bisnis lah daripada sinetron. Kakak udah berapa sih Mas bisnisnya? Aja ya. Kok dia itu ya? Enggak tahu ya. Bentar. Roti, Kokoni, Muala, Bipologi. Yang Sun itu Burjobar yang Bikun. Saya juga ada Sun Skincare for Men dan klinik juga sih. Kalau ada rencana bisnis baru? Belum tahu ya. Belum tahu. Agak mumet kadang. Untungnya kan jadi gini, karena aku sibuk, aku nggak terlalu, maksudnya dia sibuk di pekerjaan dari Skin Soul ini, di mana dia pasti juga atur waktu. Kalau misalkan aku tidak bisa mampir, dia akan berusaha untuk nyamperin aku ke lokasi syuting, atau nggak nanti kita ketemu di rumah aku, atau nggak kita ketemu di mana gitu. Kita selalu menyempatkan waktu. Kalau misalnya tidak bisa ketemu, sekarang kan ada namanya via Zoom, video call, teleponan gitu. Udah share tips bisnis saat pandemi. Tips bisnis saat pandemi. Ini kan launchingnya saat tips bisnis saat pandemi. Ini kan launchingnya saat pandemi kan? Iya. Tips bisnisnya gimana? Tipsnya tuh memang kalau misalkan lewat dari Skin Soul ini, kita kan memang memberikan inovasi yang terbaru ya, dimana orang-orang tuh jadinya penasaran dengan bisnis apa sih ini. Kita juga untuk nge-brandingnya juga nggak sembarangan. Kita untuk nge-share lewat dari media, video atau apapun itu kita juga beda kok dari yang lain. Jadi orang-orang tertariknya karena itu. Kita juga udah masuk ke mall, ke Sosiola, ke Aeon Mall, yang dimana untuk yang belum 1 tahun pasti itu nggak mudah. Tapi kan kita punya wawasan, kita punya banyak kenalan yang dimana bisa mempermudah itu semua. Penggunaan digital media juga sangat penting sih membantu penjualan ini. Iya, betul. Boleh tahu nggak kenapa pilihnya bisnis skincare? Kenapa nggak yang lain? Karena apa ya? Ya karena menurutku aku sebagai wanita, first impression adalah dilihat wajah dan badan dan kulit terutama. Untuk sebagai artis, sebagai public figure, itu pasti yang akan dilihat. Memang klinik ada kan, ini bukan baru kan? Sebenarnya saya yang baru gabung. Jadi kebetulan sahabat saya di Pekanbaru memang sudah ada dari 2016 akhir ya, kalau nggak salah. Jadi kebetulan sudah lama sekali nggak ketemu, pas lagi pas lagi main ke Jakarta, akhirnya diajak bergabung gitu. Itu kan sebenarnya kesehatan. Jadi kita kan juga perlu menjaga kesehatan tubuh kita ya. Gitu, apalagi merawat apa yang udah diberikan sama Allah ini kan pasti harus dijaga gitu. Semua ini kan titipan. Dari atas sampai bawah ini yang saya pakai pun ini semuanya sampai kulit saya, ginjal saya semuanya titipan gitu. Makanya jangan ada yang jual ginjal. Kalau nggak ada duit jangan jual ginjal juga. Ya alhamdulillah saya sangat senang bisa saya membuka
dagangan saya ini bisa sekaligus membantu orang untuk bisa bekerja. Ya, jadi ini adalah store kedua kita. Yang pertama kita ada masih soft opening dari daerah Cipete, dan ini kita grand launchingnya Urimi yang kedua, yang dimana di daerah di Tanjung Duren. Jadi hari ini super excited banget karena banyak banget yang support dari fans, dari awak media, dari teman-teman bahkan keluarga pun pada datang untuk support si Kurimi Puff ini. Dan kita punya strategi marketing, kita nggak cuma hanya sampai di sini aja, kita masih membuka ranah pekerjaan juga, maka kita punya bisnis Kurimi ini, dan kita punya store-store yang nantinya pasti akan dibuka dalam waktu dekat. Sejauh ini yang sudah fix di daerah Makassar. Karena doyan makan jadinya, dan di prinsip saya itu setiap orang butuh makan, setiap orang butuh minum. Doyan makan tapi bisa masak juga nggak sih Kak Arya? Saya bisa masak, bisa dikit lah, masak air. bisa saya masak bisa beneran bisa masak. Ada masak apa? Wah, aduh, penyebutannya banyak, beneran bisa masak gua. Apa? Sop bisa, mau masak apa, tumis apa bisa, bener. Karena saya kalau udah saya diet, itu saya masak sendiri pasti. Menunya pasti beda. Apa yang saya buat belum tentu orang yang bisa masak itu bisa buat. Menu diet saya sendiri ya. Banyak sih, saya biasanya selalu ayam dadanya tuh saya selalu pakai. Kalau nggak saya pakai ikan. Kalau nggak saya pakai daging gitu kan. Kalau nggak ada ikan yang bisa saya beli tuh ikan sisimu. Kalau nggak salah itu omeganya, proteinnya tinggi sekali. Bahkan ya dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain itu bagus. Padahal ikannya kecil kayak ikan asin. Kalau kita ngomongin masalah waktu, pasti waktu saya memang sangat berantakan sekali ya. Tapi kenapa saya memilih bekerja sama dengan kakak saya, karena pulang pasti akan ketemu juga sebenarnya. Kalau misalkan saya lagi nggak pulang ke rumah atau apa, saya nginep di lokasi syuting, dia pasti akan menghampiri gitu. Komunikasi kita juga pasti akan lebih lancar. Karena apa? Angel sama saya sudah 23 tahun, jadi dia udah tahu karakteristik saya seperti apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka. Dia pasti udah tahu nih mana kayak nggak suka nih, mendingan jangan gitu. Jadi saya nggak perlu harus banyak komentar karena dia udah kenal saya udah begitu lama, dan bisnis ini kan bukan bisnis dua kali kita udah pernah jalanin bareng ya. Ini udah berapa lah kita punya bisnis? Kayaknya udah ya banyak lebih lah. Ya memang terkadang agak sedikit sulit ya memanage waktunya gitu. Paling saya kalau nggak lagi capek-capek sekali dan memang kegiatan syuting itu selesainya bisa lebih cepat, biasanya saya kerjakan di malam. Seneng banyak teman-teman yang datang lah hari ini. Jadi untuk apa ya, ya datang dan mendukung pembukaan Kokoni Pamulang. Alhamdulillah seneng. Ya, sebenarnya dari dulu udah memang apa namanya mencoba membuka berdagang lah. Kalau saya ngomongnya berdagang ini itu gitu. Cuman ya kebetulan mungkin karena pas sekarang lagi ngejalanin syuting Ikatan Cinta juga, mungkin lagi banyak dilihat orang gitu. Jadi mungkin lebih banyak yang tahu aja gitu. Kalau saya lagi ngejalanin ini, saya lagi ngejalanin ini. Sebelumnya juga dari 2000 berapa ya? 14 sudah. Sebenarnya dari SMP juga saya juga udah melakukan apa namanya ya berdagang juga, dari jasa, dari apapun itu ya saya kerjain aja. Yang penting ya kalau SMP kan gimana caranya bisa dapat uang jajan gitu kan kalau dulu.